Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita sangat bersyukur ya, di waktu yang singkat insyaallah kita mungkin hanya sekitar 30 sampai 40 menit ya. Waktu yang sangat singkat, tetapi insya Allah ini menjadi waktu yang sangat baik untuk kita sama-sama belajar. Insya Allah kita tahu syariat mengatakan waktu antara ba'da maghrib sampai isya itu waktu ghaflah. Ghaflah itu waktu lalainya orang. Biasanya orang lalai di waktu itu. Maka sangat baik jika kita memanfaatkan waktu yang pendek ini untuk insya Allah mungkin 1-2 yang bisa kita pelajari dan mudah-mudahan membawa manfaat. Ini adalah pertemuan kedua Bapak Ibu semuanya, masih di bagian mukadimah insya Allah, karena belajar tentang fikih itu salah satu yang paling penting itu mukadimahnya, sehingga kita tahu apa yang hendak kita pelajari dan ilmu apa yang hendak kita dapatkan insya Allah. Semoga Allah mudahkan pembelajaran kita semua dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai kita menyambut kematian dengan cara yang terbaik insya Allah. Bapak Ibu semuanya, adapun kitab rujukannya saya ambil dari 3 kitab ini ya Bapak Ibu. Kitab ini udah saya pindah ke tablet nih. Jadi kitab ini udah saya ambil gambarnya dan dalam bentuk PDF di dalam tablet ini. Jadi kalau jangan mau beli atau mau belajar di rumah, ada 3. Yang pertama dari kitab Fikih Islam Lengkap dari Mazhab Syafi'i. Alasannya apa? Di Indonesia katanya banyaknya mengaku Mazhab Syafi'i, walaupun sebagian yang tidak paham betul Mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah Fikih Muyasar. Kalau ini tidak bermadzhab, ini hampir seperti Tarjih Muhammadiyah kitab ini. Ini juga sudah ada terjemahnya. Masing-masing sudah terjemahnya. Kitab aslinya bahasa Arab, terjemahnya sudah ada. Jadi kalau dengan membaca sendiri di rumah juga bisa. Yang ketiga adalah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang ketiga. Ini juga bisa dengan beli bukunya. Bapak Ibu semuanya, berharap mudah-mudahan dengan kita membahas 3 kitab ini kita longgar di dalam fikih. Sebab fikih itu kita sama-sama tahu ada 4 mazhab besar. Sabtu kemarin kalau yang dengan ikut ngaji ada istilah manhaj, cara kita mengambil sebuah pelajaran untuk beragama. Ada yang madhabi, madhab itu berarti mengikuti madhab. Sebenarnya madhab lebih dari 4 ada lebih dari 10 mungkin tapi yang besar 4. Madhab itu bukan berarti Imam Syafi'i mengatakan ini loh madhab saya, bukan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala punya murid banyak. Murid-muridnya mengkodifikasi pelajaran dari Imam Syafi'i, maka jadi madhaba ilaihi. Demikian juga Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau juga pengikutnya banyak. Maka walaupun beliau muridnya Imam Syafi'i, maka ada madhab namanya madhab Hambali, yaitu murid-muridnya Imam Hambal yang mengkodifikasi pelajaran kayak gini, diimla, kemudian ditulis, dikodifikasi, jadilah pengikutnya banyak, namanya madhab Hambali. Sebelumnya ada madhab Malik, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i. Kemudian ada yang paling tua, Imam Hanafi. Nah, di luar 4 ini sebenarnya masih ada beberapa yang lain, tapi yang masyhur ini 4. Di Indonesia katanya kebanyakan mazhab Syafi'i, walaupun di dalam prakteknya seringkali tidak bersesuaian. Makanya kita belajar fikih dari ini supaya kita punya landasan yang dibahas. Jadi dengan akan tahu bahwa yang dibahas itu bisa dirujuk. Oh, tadi yang disampaikan Ustaz itu di kitab ini tulisannya begini. Hanya saja Bapak Ibu, ini adalah semuanya kitab yang sifatnya matan. Matan itu bukan syarah. Syarah itu penjelas nih. Jadi kalau jangan hanya baca kitab ini tok, saya yakin nggak mudeng ya dengan. Sebab kitab ini harus disarah, diperjelas dengan kitab yang lain. Namanya kitab syarah. Satu kitab seperti ini disarah bisa puluhan jilid. Saya dulu di pondok belajar ya puluhan jilid untuk satu kitab saja. Nah, kita di kegiatan masyarakat seperti ini bisa ngaji yang sederhana seperti ini saja sudah alhamdulillah ini. Supaya mondok dalam skala kecil mondoknya yo bar maghrib tengah isya lumayan lah.
lumayan. Daripada dengan di rumah mungkin nyekrol video. Hilang waktu, alhamdulillah. Kemarin kita sudah cuplik Quran surah Al-Dzariyat surah ke-51 ayat 56 tentang tujuan kita diciptakan. Masih ingat ya Bapak Ibu? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadaiku, kata Allah. Maka di ayat 57-nya ma uridu minhum mirizqi. Saya Allah nggak minta rizki kepada kalian. Saya juga nggak minta dikasih makan oleh kalian. Justru saya yang kasih makan. Maksudnya apa? Jangan sampai aktivitas kita terkait dunia menjadikan kita tidak beribadah kepada Allah. Dengan alasan kerja akhirnya sholat ketinggalan. Dengan alasan kerja kemudian sholat berjamaah ditinggalkan. Itu diingatkan di ayat ini. Kalian itu loh diciptakan untuk mengibadahiku. Maka seluruh aktivitas apapun jangan sampai mengganggu tugas utamamu, yaitu beribadah kepada Allah. Nah, dari sinilah kemudian para ulama membuat satu kaidah tentang kaifiyah bagaimana mengibadahi Allah, dan turunlah banyak ilmu namanya ilmu syariat. Kalau dulu ya ilmunya satu, ilmu syariat. Tapi kemudian karena semakin jauh dari Rasulullah, ada banyak ilmu yang terasa hilang. Maka dibuatlah metodologi lagi oleh para ulama untuk membuat kaifiyah. Kaifiyah itu toto corongi. Bagaimana caranya kita mengibadahi Allah? Maka dibuat lagi kaifiyah. Dan inilah kemudian muncul ilmu usul fikih, kemudian muncul ilmu fikih. Apa bedanya? Kalau fikih itu jenengan diberitahu, oh takbir itu begini, dalilnya ini, itu fikih. Tapi kalau usul fik itu membahas mengapa itu, namanya ilat. Ilat itu hukum itu ada karena alasan apa toh? Misalnya contoh satu contoh misalnya dalam hal berpakaian. Asalnya pakaian perempuan adalah tidak mencolok, itu ilatnya. Maka kemudian di Arab Saudi banyak yang hitam karena kebanyakan di sana hitam, sehingga kalau orang pakai yang lain selain itu mencolok. Di Indonesia kadang-kadang justru yang sewarna itu terlalu mencolok di tengah-tengah masyarakat. Maka kembali ke ilat. Maka inilah pentingnya kita mempelajari sebab munculnya hukum, sehingga tidak serampangan menerapkan satu hukum. Nah, ini pentingnya kita belajar fikih Bapak Ibu semuanya. Kemarin hari Sabtu itu dalam banget itu, Masya Allah, kalau jangan perhatikan itu sebenarnya itulah metode kita beragama, Masya Allah, sehingga jangan bisa mengambil jalur-jalur yang tepat, Insya Allah. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan nanti kalau di rumah mau merujuk, silahkan merujuk ini. Kitab fikih banyak banget, bukan hanya ini. Ada kitab Madzhab Hambali, Madzhab Malik. Tapi kalau saya bahas seluruhnya habis untuk satu takbiratul ihram tok, takbiratul ihram tok bisa sejam. Makanya kita ambil cuplikan-cuplikannya supaya kita punya pemahaman luas. Saya berharap mudah-mudahan dengan kita belajar fikih seperti ini di masjid ini tidak ada lagi pergesekan kalau masalah fikih, mungbedo sidik gelut atau tidak nyaman, jangan. Karena ternyata fikih itu sangat luas. Cuma memang ada kaidah ibadah perlu diperhatikan juga, bahwa ketika kita menghadapi sebuah ibadah, melakukan sebuah ibadah yang ibadah itu masing-masing ada dalil pendukungnya. Ibadah itu kan bisa jadi punya dalil 3 atau 4 atau 5. Maka ketika jenengan datang sebuah daerah, pilihlah yang dipilih oleh kebanyakan masyarakat. Kalau sama-sama kuat dalilnya nih, saya lagi podo-podo ono dalile. Maka ketika jenengan hadir ke sebuah tempat, lihatlah kebanyakan di situ pakai apa. Itu adalah adab di dalam ibadah. Contoh masalah takbir. Lidah saya Bapak Ibu semuanya dari kecil takbiran itu 3 kali. Karena saya di Cilacap itu kebanyakan orang takbir itu 3 kali. Ada dalilnya. Tapi Muhammadiyah di sini pakai 2 kali. Ada dalilnya. Sama. Maka ketika di sini saya memilih yang 2. Kenapa? Rata-rata umum orang di sini pakai 2. Toh dua-duanya ada dalil pendukungnya. Paham Bapak Ibu? Ini namanya adab di dalam beribadah. Kalau saya pulang ke Cilacap, saya takbirnya 3 kali.
Sebab di sana nggak lazim takbir 2 kali. Nah, ini contoh adab di dalam beribadah. Sama-sama ada dalilnya, maka pilihannya adalah yang lazim di masyarakat itu digunakan, supaya tidak timbul pemikiran, ayo kok beda kalau aku, kan gitu. Bagi yang tidak tahu, sebenarnya bagi yang tahu ya biasa saja, tapi kebanyakan masyarakat itu kan tidak tahu detail seperti itu, sehingga sudahlah pilih yang paling lazim. Dengan itu maka terjadilah persatuan. Ingat Bapak Ibu semuanya, Islam itu kuat karena persatuan dibangun di atas ilmu. Bisa jadi beda dalam fikih, tapi tujuan akhirnya sama. Wajar saya katakan Bapak Ibu, pada akhirnya kita akan nafsi. Saya itu nggak akan menanggung cara sholatnya dengan tunggak. Jenengan akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Maka tanyakan pada diri sendiri, apakah yang saya lakukan ini mendekati contoh Rasulullah atau tidak? Itu aja sebenarnya. Ada banyak pilihan. Oh, madzhab Syafi'i begini, madzhab Hambali begini, Tarjih Muhammadiyah begini. Jenengan silahkan pilih yang jenengan paling yakini. Nanti jenengan pondok ke Gusti Allah. Saya dulu pilih ini ya Allah karena alasan ini. Begitu. Sesimpel itu sebenarnya. Sehingga dalam ibadah jenengan akan nyaman di barisan ini, soft, itu akan tentrem. Makanya imam mengatakan apa? Istau aqimu sufufakum watarosu sudul kholam bainal manakib. Kita disuruh rapat, lembutkan ya ininya, pundak-pundak kalian dengan samping kalian, supaya kalau dilembutkan itu hati itu nyambung Bapak Ibu. Jadi kan kebayang nggak sholat Allah masing grundel, kan nggak enak banget. Nih, itulah kenapa di sebuah wilayah pilihlah yang paling lazim jikalau memang ada dalilnya. Nah ini penting Bapak Ibu, supaya jamaah di Al-Yaqin itu nyaman semuanya, insya Allah. Baru sebentar sudah haus saya. Bismillah. Ya Bapak Ibu semuanya, mempelajari sholat kita harus tahu betul sejarahnya. Mungkin kita butuh 2 kali 3 kali pertemuan untuk membahas pelajaran tentang keutamaan dan sejarah. Karena mengetahui itu akan membuat kita sangat berkualitas ibadah sholatnya. Bayangkan kita sama-sama tahu sholat itu awalnya diperintahkan 50 kali Bapak Ibu. Iya enggak? 50 kali. Jumlah 50 kali itu menunjukkan betapa Rob kita tuh cinta banget dengan sholat. Paham Bapak Ibu? Ini salah satu bicara sejarah misalnya. Nanti kita akan baca tentang itu. Ketika Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW dengan 50 kali, berarti seandainya itu terjadi setiap kurang dari setengah jam jenengan adzan. Iya enggak? Iya tuh? Nah, 50 kali nih sehari semalam itu 24 jam. 24 kali 2 48, kurang tuh. Berarti setiap kurang setengah jam adzan. Nah, abot banget Bapak Ibu. Makanya kemudian ketemu Nabi Musa, disuruh minta keringanan sampai tinggal 5. Itu pun Nabi Musa mengatakan, Muhammad minta turun lagi. Umatku nggak kuat suruh 5. Kata Musa alaihissalam, Bani Israel itu suruh 5 tuh nggak kuat. Makanya Rasulullah kemudian, saya udah malu, bolak-balik malu saya. Maka kemudian ada syariat bahwa setiap satu waktu itu bernilai 10 waktu. Berarti nek jenengan ketinggalan maghrib niki, ketinggalan sejatinya 10 waktu. Paham Bapak Ibu? Coba kalau jenengan tahu seperti ini, eman-eman mboten jenengan ketinggalan jamaah Isya. Eman-eman Bapak Ibu. Bayangkan melaksanakan satu waktu tapi kualitas pahalanya untuk 10 waktu berdasarkan dalil tentang Isra Mi'raj, tentang turunnya perintah sholat. Gila Bapak Ibu, coba terasa nggak? Eman-eman banget ya Allah. Misalnya dengan katakanlah asar tanggung pekerjaan, kehilangan 10 waktu. Eman-eman Bapak Ibu, eman-eman banget. Ini pentingnya kita mempelajari sejarah sholat. Dulu ketika saya di pondok itu belajar tentang sejarah sholat itu lama Bapak Ibu. Sebelum kita belajar kaifiyah sholat, itu belajar sejarahnya itu detail, per ayatnya dibahas. Nanti kita bahas sedikit-sedikit insya Allah. Nah kemarin sudah saya singgung tentang keutamaan sholat. Adalah orang Indonesia secara umum senang dengan istilah fadilah. Nek kuyung ini dari kuyung ini loh, itu senang banget Ibu. Dan umum kita begitu, umum kita begitu. Sholat malam nanti begini-begini itu umum. Maka di dalam setiap ibadah itu pasti ada istilah keutamaan dari sebuah ibadah.
Kita barusan puasa misalnya nih. Kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu untukku, as-saumu li wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan kasih pahalanya. Dasar betul itu. Satu hadis tok itu aja membuat kita puasanya tenanan banget. Dan itu hanya ibadah puasa tok yang begitu. Ibadah yang Allah kasih sendiri pahalanya. Maksudnya saking besarnya puasa. Dengan itu maka kita jadi semangat puasa. Kualitas puasa kita jadi berkualitas. Arab ngomong sing ora-ora ora wani. Arab ngomong sing ora-ora ora wani. Karena ini as-saumuli, kata Allah. Puasa itu untukku. Masya Allah. Demikian juga sholat. Kemarin yang pertama masih ingat nggak? Apa keutamaan sholat yang pertama? Was-sholatu nurun. Sholat itu cahaya. Cahaya di mana? Cahaya di wajah secara umum. Manusia hadir ke bumi pasti dengan problematika. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup atau bernyawa pasti akan mati. Sebelum mati, kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebelum kalian mati, maka kalian di dunia diuji. Dua bentuk ujiannya. Wasyar, yang pertama adalah ujian yang dianggap buruk di mata kita, penyakit lah, kemiskinan lah, dan semuanya. Atau al-khair, yang dianggap baik di mata kita, sehat teramat sangat, sugih teramat sangat, kedudukan yang tinggi. Itu juga sama-sama ujian. Bapak Ibu semuanya, kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, wa ilaina turja'un. Pada akhirnya kalian akan dikembalikan kepada Aku. Itu. Maka kata Rasulullah, siapapun yang menjaga sholatnya, maka dia akan bercahaya di wajah secara umum. Di buktinya Ustadz itu saya melihat orang sholat itu ya hitang baik. Orang jadi bercahaya celokot-celokot, bukan begitu maksudnya. Setiap soal yang dihadapi dia tidak membuat dia menjadi orang yang apa? Peteng. Tapi dibuat tetap bercahaya di dalam seluruh soalnya. Saya itu orang hijrah, Bapak Ibu. Tahu betul, merasakan betul bagaimana rasanya perjuangan. Tahu betul, Bapak Ibu, merasakan betul. Dari satu keadaan pindah ke keadaan lain, luar biasa. Karena insya Allah berikan taufik jaga sholat sampai jauh ini relatif lancar, kuat, alhamdulillah. Karena teman-teman yang hijrah itu dari 10 paling 1-2 yang bertahan. Orang hijrah dari riba itu dari 10 yang bertahan paling 1 atau 2, udah hebat banget. Yang lain ya kesulitan. Tentu saja karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, simahum di dalam wajahnya nanti, simahum fi wujuhim, ada cahaya min asari sujud, disebabkan karena sujudnya. Maka besok Rasulullah mengenali kita di yaumil akhir, di antaranya adalah disebabkan ada cahaya karena bekas sujud kita. Cahaya di kuburan jelas. Ini secara zatnya. Kata Rasulullah, kuburan itu asalnya mamlu'atun. Kuburan itu gelap. Maka perbanyaklah sholat, karena sesungguhnya sholat ini akan menjadi cahaya di alam kubur. Jangan akan kembali ke kubur sendiri, Bapak Ibu. Walaupun jangan orang hebat, nanti dikubur sendirian jangan. Dan jangan sangat membutuhkan saya. Sekarang jangan boleh saja tidur kasur empuk, di sana enggak, tanah. Bayangin, keadaan yang sangat kita butuhkan adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan sholat dikatakan sebagai cahaya. Ini di antara tafsir yang diambil dari Quran surah Ar-Rum ayat ke-44. Ketika Allah mengatakan, "Man kafara fa alaihi", barang siapa yang kafar atau kufur atau kafir, dia dusta kepada ayat Allah, fa alaihi kufru, maka sesungguhnya dia akan menanggung kekufurannya. Dia akan mendapatkan susah. Dan kemudian katakan, "Wa man amila sholihan fali anfusihim yamhadun." Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, tafsirnya adalah terkait dengan salah satunya adalah sholat, maka sesungguhnya dia sedang menyiapkan tempat tinggalnya sendiri yang baik. Ini salah satu tafsirnya adalah tempat tinggal di kuburnya. Sing sinten kemawon beramal soleh, khususnya sholat, maka kata Allah, sesungguhnya dia sedang menyiapkan tempat tinggalnya sendiri yang baik. Di antara definisi tempat tinggal yang baik, ya tempat tidur yang baik, cahaya yang baik. Di dunia saja dengan lampu dimatiin, pet,
total. Jadi mau ke belakang udah bingung toh. Iya nggak? Padahal kita lihat di alam kubur mamlu'atun kata Rasulullah. Asalnya kubur itu gelap gulita. Maka saat itulah kita membutuhkan cahaya dan sholat menjadi cahaya. Quran surah Ar-Rum ayat ke-44. Jadi kalian bisa buka di rumah. Kemudian kembali ceritakan tentang cahaya di padang mahsyar. Kita akan dibangkitkan dari alam kubur, kemudian disidang tanpa lawyer, tanpa pembela jadi di sana. Walaupun dengan lawyer di sana nggak bisa bela diri. Jadi kan bisa bayar lawyer sekarang di sana sendirian, bertanggung jawab sendiri. Kemudian ada pemberian raport. Dikatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsir. Siapa yang rapotnya banyak istighfarnya, beruntung dia. Ya kan? Salah satu contohnya, tentu saja banyak dalil yang lain. Barang siapa yang banyak sedekahnya, maka beruntung dia. Barang siapa yang banyak menolong orangnya, beruntung dia. Maka di saat itu, nanti akhirnya kita akan disuruh menyeberang Sirat. Ketika nyebrang Sirat, inilah masing-masing membawa cahaya miliknya sendiri-sendiri. Dikatakan di dalam hadis, ada yang setinggi gunung, ada yang setinggi pohon kurma, ada yang cuma lip-lip di ujung jempol, kadang murub, kadang ora. Bayangin, jangan bisa kebayang. Sirat itu nggak mudah diseberangi. Dan kita sangat membutuhkan cahaya waktu itu. Kata Rasulullah, basiril masa'inna bidhulam ilal masajid binuril tam yaumil qiyamah. Berikan tuh kabar gembira buat orang-orang yang di dunia ini mau berjalan di tengah gelap malam menuju masjid. Maksudnya apa kemarin? Sholat isya dan sholat subuh. Maka jagain Bapak Ibu, jagain. Sholat isya dan sholat subuh itu dijagain betul berjamaah. Ya kita capek kayak apa? Aduh, eman-eman kalau ini enggak Bapak Ibu. Kata Rasulullah, laisa sholatul asqala alal munafikin min sholatil isya wa sholatil fajri. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik dibandingkan sholat isya dan sholat subuh Bapak Ibu. Maka prestasi. Kata Pak Jumono yang sudah sepuh, Masya Allah, masih terjaga sholat isya subuh di masjid itu luar biasa. Ini sesepuan masih kuat ke masjid di tengah situasi yang mungkin ya namanya orang tua capek nih Pak Jumono nih, kadang-kadang capek tapi masih bisa ke masjid nih. Pak Saiful juga nih, saya kira udah berumur Pak Saiful juga masih bisa sholat isya dan subuh di masjid itu Masya Allah. Kemudian ada pun yang kedua, kemarin kita bicarakan adalah sholat menghapus dosa. Ini penting banget Bapak Ibu, ini penting banget nih. Kenapa? Tidaklah seseorang masuk neraka itu kecuali karena punya dosa Bapak Ibu. Kalau jenengan dosanya sudah dihapus, ya nggak masuk neraka. Jadi penyebab orang masuk neraka itu karena dosa. Quran surah Hud ayat ke-114 di antara dalilnya. Quran surah Hud ayat ke-114. Wa aqimis sholata tarafay nahari wa zulfa minal lail. Kata Allah, dirikanlah salat pada kedua ujung hari, maunya pagi dan petang, dan pada di kedua ujung malam, yaitu salat isya dan salat subuh. Siang, salat duhur asar di siang hari, maghrib, nanti ada maghrib isya subuh, totalnya jadi 5. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik kata Allah, innal hasanati yudhibas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus hal yang buruk. Jadi perhatikan nih. Nah, dalam ayat ini kalau jangan baca tafsirnya, salah satu yang dibahas adalah ibadah sholat. Sesungguhnya sholat yang ini menghapus dosa kita sebelumnya. Punya dosa nih antara maghrib sampai isya, nanti isya dihapus, isya sampai subuh, subuh dihapus. Makanya bagi yang rajin betul, dia jagain sholat malam pula. Karena apa? Jeda antara isya dan subuh itu panjang. Kita khawatir mungkin kita bicara sama istri ada yang salah, belum sempat minta maaf. Subhanallah, kita mungkin melihat sesuatu yang buruk, kita punya dosa, belum juga sempat istighfar. Ketika bangun malam dengan sholat, terhapus lagi. Sehingga kalaulah kemudian kita meninggal setelah itu, harapannya sudah dihapus dosanya sehingga terhindar dari masuk neraka jahanam. Apalagi kalau sudah tua Bapak Ibu,
yang waktunya sudah sangat sempit, kurang udah 50 itu subhanallah. Kata Rasulullah apa? Akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum yajuzu dzalik. Sedikit yang diberikan dari angka itu. Kalau udah 58 sebentar lagi. Enggak akan lama Bapak Ibu semuanya. Nih, sebagian sudah lebih, udah bonus sebagian. Atas Pak Jumono udah bonus masa. Kan sudah 58 demi Allah Pak Ibu. Waktu kita sangat sempit, sehingga kita sangat berkebutuhan dengan ibadah yang menghapus dosa kita. Mbok lagi duduk kesedak sedo. Banyak nggak kayak gitu? Banyak zaman sekarang ya. Serangan jantung, sering banget. Istilah mediknya serangan jantung ya. Pokoknya jantung semandik sudah bar gitu. Nah kita berharap benar-benar pada waktu kita siap. Kemudian Quran surah Ar-Rum ayat ke-17 dikatakan bertasbihlah kepada Allah ketika mau berada pada waktu senja dan waktu pagi. Segala puji baginya di langit dan di bumi pada waktu petang dan pada saat kamu berada pada waktu siang. Ayat ini Bapak Ibu itu terkait dengan perintah sholat sebenarnya. Terkait dengan perintah sholat, yaitu ada sholat subuh, sholat asar, sholat duhur, maghrib, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, sekali lagi, manfaat yang kedua dari sholat adalah apa tadi? Menghapus dosa. Sekali lagi, kita sangat berkepentingan dengan dihapus dosanya oleh Allah. Sangat berkepentingan. Khususnya buat yang ya muda juga sih sebenarnya. Muda juga yang mati banyak. Kita sangat ingin mati dalam kondisi bersih. Kata Rasulullah, "Adbi'us sayyi'ati bihasanati fa innal hasanati yudhibas sayyi'at." Ini semisal dengan ayat tadi ini. Pokoknya setiap jenengan berbuat elek, cek disusuli berbuat api. Sesungguhnya yang api itu menghapus yang jelek. Ibu-ibu tiba-tiba misalnya disuruh sama suaminya bikin kopi, "Alah Pak, kesel." Dosa enggak itu? Dosa. Segera ikuti perbuatan. Oh nggih Pak, kula damelaken Pak. Maka yang dosa tadi itu kehapus dengan perbuatan baik berikutnya. Demikian sholat. Makanya Imam Ahmad itu Bapak Ibu, sholat itu sehari semalam 300 rakaat itu pripun. Dalam kondisi sehat, Imam Ahmad murid Imam Syafi'i itu sholat 300 rakaat. Dalam kondisi sakit 1,5 second. Kita dalam kondisi sehat agak males-males, nek sakit alasan orang sholat. Subhanallah. Subhanallah. Dari Abu Dzar dikatakan ittaqillaha summa kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Segera setelah berbuat jelek, kalimat jelek, melihat yang jelek, ikuti perbuatan baik. Baru ngomong enek, sedekah misalnya, itu bisa menghapus. Tamhuha itu menghapus, Bapak Ibu semuanya. Nah, makanya di antara ibadah yang banyak banget variasinya sholat. Lagi dosa banyak jenengan tobat kemudian sholat tobat, ada namanya sholat tobat. Ada sholat di awal waktu duha namanya sholat suruh. Jenengan lagi susah banget sholat mutlak 2 rakaat untuk berharap kemudahan, itu banyak banget jenis sholat, masya Allah. Makanya ini kita di antara yang kita pelajari adalah tentang jenis-jenis sholat sunnah yang sesuai dalil. Kata Rasulullah, kata Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 31, jangan engkau jika engkau menjauhi dosa-dosa besar, niscaya kami menghapus kesalahan-kesalahanmu dan kami memasukkanmu ke tempat yang mulia. Sekali lagi, semua ayat ini intinya adalah bahwa sholat itu menghapus dosa di antara keduanya. Maka semangatlah Bapak Ibu. Rasulullah bersabda, saya ini udah mulai terbawa cepat lagi nih karena waktunya sempit nih. Saya perlambat nih. Kita metodenya lambat, yang penting paham nih. Iya Ibu nih. Saya kadang-kadang karena sudah biasa cepat ngomong itu kadang-kadang kebawa lagi ngomong cepat. Kata Rasulullah, "Aro'aitum law ana naharu bi babi ahadikum yaktasilu fihi kula yaumin khamsan." Bagaimana pendapat kalian jikalau di rumah kalian tuh di depannya ada sungai, kata Rasulullah.
Kemudian jenengan niku adus teng sungai niku sedinten ping 5. Kata Rasulullah. Menurut jenengan kira-kira isi kotor ora awake jenengan begitu? Oke, saya terjemah bebas. Oke. Maka para sahabat menjawab, qala la yubqi min daruni syai'an. Qala dzalika mislu shalawatil khamsi yamhulu bihal khotoya. Kata Rasulullah, demikianlah sholat jenengan ping 5 niku kaya-kaya to jenengan adus ping 5 sedino di air yang mengalir depan jenengan niku lho. Lah insya Allah kan gitu dosanya bersih. Itu yang kita butuhkan Bapak Ibu. Karena antara jeda-jeda itu dosa tok ae dene niku. Nggih. Semuanya kalau HP niku dosa tok sini. Iya kan? Nyekel HP jenengan sakit enggak? Nonton berita, ada enggak gambar sampingnya cewek seksi? Ada. Klinik dosa enggak jenengan? Dosa. Bapak Ibu semua ulama sepakat dosa itu. Dan kita nggak bisa tuh debu-debu dosa kayak gitu dihindari, nggak bisa zaman sekarang. Gimana caranya? Jadi kan lewat di tengah jalan orang nggak pakai jilbab, jangan pelororin, dosa nggak? Dosa Bapak Ibu, dosa. Yang seperti itu maka terhapus ketika sholat sampai suatu ketika Bapak Ibu semuanya. Ada seseorang di dekat Madinah, dia jualan kurma. Datang seorang wanita, kemudian mau beli wanita ini kurma itu. Ternyata si wanita ini mengatakan ini kurang banyak, saya mau beli banyak, lebih dari ini yang kamu jual ini. Maka laki-laki itu mengatakan ada di rumah, kalau kamu mau ikut saya. Subhanallah Bapak Ibu, ketika masuk ke rumah si laki-laki itu bersyahwat, sehingga mohon maaf nih, laki-laki itu menggeranyangi, tidak sampai berzina dalam kisahnya, tidak sampai berzina, dia menggeranyangi wanita itu. Kemudian sadar, untung sadari Pak Joko. Zaman saiki kira-kira sadar orang nek kaya ngono iki. Bablas iya. Akhirnya ini dilaporkan, ya Rasulullah sesungguhnya saya berzina ya Rasulullah. Tegakkan had. Minta dihukum orang itu. Masya Allah, kata Rasulullah, didiemin sama Rasulullah. Sampai akhirnya ditegakkan iqamah, sholatlah orang ini ikut sholat. Setelah sholat mengatakan, ya Rasulullah tegakkan had. Sesungguhnya saya telah berzina. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya sholatmu tadi bersama kami menghapus dosamu. Jangan salah pengertian Bapak Ibu. Nek ngono aku tak menggeranyangi wong baru sholat. Bukan. Ini menunjukkan dalil bahwa sholat itu sangat kuat menghapus dosa. Maksudnya, sekali lagi jangan salah tangkap ya Pak Joko. Nggak balik aku tak nek kalau ngedok rawu baru sholat ngono. Bukan begitu nih. Menunjukkan betapa sholat itu bisa menghapus dosa. Yang ketiga, sholat itu Bapak Ibu semuanya amal yang pertama dihisab. Subhanallah. Jangan punya banyak amal soleh apapun yang jangan anggap baik, ketahuilah sholat itu yang pertama dihisab. Kata Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal dari Bani Adam, kita semua di yaumil akhir yang pertama dihisab adalah sholatnya. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Barang siapa yang sholatnya baik, faqad aflaha, beruntung, wa anjaha, dan dia berhasil. Ibu, jadi beruntung dan berhasil itu diukur dari kualitas sholat panjenengan. Jenengan hubungan dengan Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebab sholat itu kata Allah kalau benar pasti mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pasti. Ini rumus dari Allah. Maka dikatakan barang siapa sholatnya bagus, sholohat faqad aflaha wa anjaha, pasti Allah akan pandu dia hatinya untuk tidak bermaksiat. Arep nonton sing ora-ora ya ora situ, mau curang ya enggak jadi. Siapapun yang sholatnya benar begitu jadinya. Kemudian wa in fasada, sopo wae sing sholatnya sembarangan enggak bagus, faqad khoba, dia gagal, wa khosiro, dan dia merugi. Bapak Ibu semuanya, maka betapa pentingnya jenengan tindak ke masjid sudah siap-siap supaya sholatnya khusyuk. Masya Allah Bapak Ibu. Adzan jam berapa Pak? 10 menit. Kita 7 atau 8 menit lagi insya Allah. Kemudian
Dilanjutkan hadisnya. Fa in intaqasa min faratihi syai'an, kata Rasulullah, kalau jenengan menemukan diri panjenengan kok salat fardune ana sing ora pati apik, subhanallah, dikatakan qala rabbu azza wajal unduru hali abdi min tatawun. Kata Allah, lihat itu Pak Joko punya enggak salat sunah tuh tatawu. Subhanallah. Fayukammalu minha. Ya ada Pak Kamal. Ini Pak Kamal itu berarti menyempurnakan. Fayukammalu minha man taqassa fardhu. Maka sempurnakanlah apa yang kurang di sholat fardu itu dengan tatawu, sholat sunnah. Makanya ada sholat ba'da maghrib, ba'da isya, qobliyah subuh. Di antara manfaatnya adalah menyempurnakan apa yang kurang di sholat fardu. Bapak Ibu semuanya. Summa takunu sa'iru amalihi ala hada. Dan itu semua berlaku untuk semua ibadah. Puasa wajib kurang api, tambahi puasa sunnah. Sedekah utamanya zakat malnya kurang bagus, digenepi dengan yang sunnah. Begitu rumusnya Bapak Ibu. Masya Allah. Yang keempat, sholat adalah cara menjalin hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah, mohonlah pertolongan. Jangan perhatikan. Jadi kan butuh pertolongan Allah enggak? Kita tiap hari Bapak itu butuh pertolongan. Ribuan masalah kita hadapi. Masalah dengan tetangga, masalah dengan perusahaan, masalah dengan masalah. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Berarti jenengan sedang mengkonekkan hamba ini, ya Allah enggak mampu, saya minta kepada Engkau yang maha mampu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tuh Bapak Ibu, coba jangan perhatikan. Ini makanya connecting antara seorang hamba dan Rabb-nya. Itu yang saya tadi katakan. Imam Ahmad kadang-kadang dalam kondisi sampai 300 rakaat. Waduh men, apa men. Insya Allah saya pernah melakukan ketika Fatimah sakit di rumah sakit itu. Ketika divonis oleh dokter ini angka harapan hidupnya cuma 5%, Pak. Itu saya sholat di masjid UGM, Masjid Sarjito itu, sampai mungkin 300 rakaat lebih. Sampai saya disentuh sama imamnya. Pak, jadi nanti ngimam ya. Itulah sejarah saya ngimam di Masjid Sarjito, nangis semua waktu itu maghrib karena saya baca ini ayat ini salah satunya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Rasulullah, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku tuh merasakan kenikmatan, kesukaan, kesenangan itu ketika sholat. Maka perintahnya ke Bilal, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan aku dengan sholat. Itu Pak Joko. Jadi sholat itu istirahat Pak Joko. Setelah ruwet-ruwet menghadapi masalah dunia, dengan sholat itu tentrem. Harusnya begitu. Jadi sholat itu bukan beban. Sholat itu solusi atas problem kita. Kata Rasulullah, ju'ilat qurratu aini fi sholat. Saya tuh dibuat mata saya senang, hati saya senang, bahagia justru karena sholat. Maka ketika perintah ke Bilal, maksudnya adano Bilal, kalimatnya apa? Arihna bi sholat. Istirahatkan aku Bilal dengan sholat. Masya Allah. Jadi sholat itu bukan beban, tapi kenikmatan. Bahkan beban bisa jadi nikmat disebabkan sholat. Bapak Ibu semuanya, dan sholat yang dimaksud ini yang paling sangat mendidik kita untuk connecting ke Allah adalah sholat malam Bapak Ibu. Selain sholat fardu, kalau sholat fardu kan bersama-sama nih, maka jangan biasakan laki-laki terutama nih, tangi sholat aja, istri tidur dibiarin dulu, mungkin istri capek, nanti menjelang witir jangan bangun, Bu, witir Bu, ini jangan udah sholat panjang, jangan tangi jam loro, Allah panjang, jadi menjelang subuh Bu bangun. Ini dengan melatih connecting dengan Allah betul-betul. Saat itulah kita merasakan kenikmatan luar biasa di tengah-tengah problematika yang luar biasa. Nomor 5, sholat adalah cara naik derajat dan dekat dengan Allah dengan cara tercepat. Quran surah Al-Alaq ayat ke-19.
Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kata Allah, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering maka semakin dekat dan cepat diangkat. Kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdi min rabbihi wa huwa sajid. Sesungguhnya waktu terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud, maksudnya sholat. Fa'aksirut doa, perbanyaklah doa pada waktu itu. Ada seseorang minta kepada Rasulullah, permintaannya pintar Bapak Ibu. As'aluka, saya minta kepadamu ya Rasulullah, marofakata fil jannah, supaya saya bareng-bareng panjenengan di sorga. Pintar buat Ibu? Pintar gitu? Berarti mendapatkan sorga Firdaus. Rasulullah jawab, awal khairu dzalik, mbok ojo kuwi njaluk ele wae. Coba kata Rasulullah, awal khairu dzalik, apa? Enggak ada yang lain permintaanmu, peminta itu. Dia jawab, huwa dzak, saya minta itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kasih syafaat dengan kalimat, fa inni ala nafsika bi kasrati sujud. Baiklah, saya kasih syafaat kepadamu, tapi tolong kowe akeh sujude. Begitu kata Rasulullah. Fa inni ala nafsika bi kasrati sujud. Sesungguhnya aku bisa kasih syafaat kepadamu untuk bersamaku. Ini bantu saya ya dengan kamu banyak sujud. Bayangin Bapak Ibu. Berarti di antara cara mencapai surga Firdaus, banyakin sholat. Subhanallah. Nomor 6, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah ditanya, ayu a'malu ahabu ilallah, apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka dikatakan as-sholatu ala waqtiha, sholat di atas waktu yang tepat, itu dicintai oleh Allah, melebihi birrul walidain, melebihi jihad fisabilillah. Kemudian keuntungan yang ketujuh adalah keuntungan duniawi. Jangan bisa lihat dalam Quran surah Toha ayat ke 132. Ini waktunya kayaknya sudah habis ya. Mungkin itu nih Bapak Ibu semuanya, 1 menit persiapan. Yang siapa tahu ada yang batal. Belum sempat tanya jawab nih Bapak Ibu. Kayaknya sempit banget kalau waktu menjelang Isya, saya kira memang sulit untuk tanya jawab nih. Semoga pada saatnya nanti bisa tanya jawab. Kita bertahap, sabar Bapak Ibu. Nanti kita akan sampai tentang bab semuanya, termasuk bab wudu dan sebagainya, kita akan sampai insya Allah. Demikian sampaikan malam hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.